Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, tahukah kalian, pada awal tahun 2020 lalu, ditemukan sebuah peti mumi yang telah berusia lebih dari 2500 tahun, dan diyakini mumi tersebut adalah peninggalan dari dinasti Fir'aun. Lalu, bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak video ini sampai akhir, untuk melihat peti mumi tersebut dibuka. Beberapa waktu lalu, beredar video pembukaan peti mumi yang berusia 2500 tahun. Dan kabarnya, mumi tersebut berasal dari dinasti Fir'aun, yang baru ditemukan pada tahun 2020. Masyarakat Mesir kuno memiliki tradisi mengawetkan tubuh menjadi mumi, karena percaya bahwa arwah orang yang meninggal tidak akan bahagia di alam baka, jika tidak dapat memasuki jasad mereka. Oleh karena itu banyak jenazah dijadikan mumi, agar tetap utuh dan bisa dimasuki oleh sang arwah. Dan banyak orang percaya, bahwa membuka peti tersebut akan membawa malapetaka. Namun ilmuwan telah membuktikan kebenaran Al-Quran dari mumi tersebut. Apakah benar peti yang dibuka itu berasal dari dinasti Fir'aun? Sebuah peti mati kuno berusia 2500 tahun, yang diyakini berasal dari dinasti Fir'aun, berhasil dibuka oleh sekelompok arkeolog Mesir di hadapan puluhan orang. Peti mati itu ditemukan di kuburan Saqqara, di ibu kota Mesir kuno, dan dengan kondisi yang masih baik. Saat ditemukan, para arkeolog menduga bahwa peti mati tersebut mungkin berisi jenazah bangsawan Mesir, seperti pendeta atau tokoh penting lainnya. Pada tanggal 3 Oktober 2020, setelah disegel selama 2500 tahun, peti mati itu dibuka untuk pertama kalinya oleh Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir, yang memandu proses pembukaan peti mati tersebut. Video pembukaan peti mati kuno tersebut viral, dan menampilkan sosok mumi, yang masih terbungkus kain khas Mesir kuno. Namun aksi pembukaan peti mati itu mendapat pro dan kontra, dari banyak orang yang takut akan mendatangkan malapetaka. Menurut kepercayaan yang beredar, membongkar makam mumi bisa mengakibatkan bencana besar dan kutukan yang berakhir dengan kematian. National Geographic sempat memberikan ulasan yang komprehensif tentang informasi tersebut. Ilmuwan membuktikan, kebenaran Al-Quran tentang jasad Fir'aun yang masih utuh, meskipun sudah lama tenggelam di laut, tubuh Fir'aun tetap terjaga dengan baik. Fakta ini sebenarnya telah diingatkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah, dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus, ayat 92. Pada tahun 1975, Profesor Michael Durigan menjadi salah satu ilmuwan yang terlibat dalam pengambilan sampel organ dari tubuh Fir'aun di Kairo, Mesir. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun Fir'aun telah tenggelam di laut selama waktu yang lama, kondisi tubuhnya masih utuh. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh ilmuwan Eropa untuk menganalisis mumi Fir'aun. Seorang profesor yang bernama Maurice Bucaille kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi tersebut. Jasad Fir'aun pun dibawa ke Perancis untuk dilakukan penelitian dalam laporannya yang berjudul Les Mumis atau Mumi Fir'aun. Sebuah penelitian medis modern disebutkan, hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Biasanya jasad yang baru dikeluarkan dari laut, maka kemudian akan segera dibalsem untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor, sebab bagaimana jasad mumi, yang sudah tenggelam sangat lama di dalam laut ini, masih lebih baik kondisinya dibanding mumi lainnya. Dua peneliti yang membantu Bucaille, berhasil menemukan bahwa Fir'aun tidak meninggal karena tenggelam, tetapi karena pukulan keras di tengkoraknya. Temuan ini sesuai dengan deskripsi kematian Fir'aun dalam Al-Quran, yaitu ditelan oleh ombak. Setelah Profesor Bucaille mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun dan penyebab selamatnya mayat tersebut, ia pun terkejut. Ia berpikir bagaimana bisa Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu menceritakan tentang penyelamatan jasad Fir'aun ini.
Oleh karena itu ia mulai mempelajari Islam, setelah sebelumnya mempelajari berbagai agama, dan kitab suci termasuk Taurat, dan Injil. Profesor Bakel kemudian bertemu dengan sejumlah ilmuwan otopsi Muslim, dan belajar mengenai ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa mayat Firaun akan diselamatkan, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah, dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat Al-Quran tersebut pun telah menyentuh hati Profesor Bakel, hingga ia menjadi seorang mualaf. Fakta dari jasad Firaun yang mengejutkan, penting bagi kita untuk mengetahuinya. Fakta mengejutkan mengenai jasad Firaun. Bahwa Firaun bukanlah sebuah nama asli, melainkan sebuah gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir kuno. Selain itu Firaun yang tenggelam di Laut Merah bukanlah Ramses II yang terkenal, melainkan putranya yakni Menepta, atau Minepta. Dalam Al-Quran diceritakan, bahwa Firaun adalah musuh besar Nabi Musa alaihi salam. Firaun ini menyerang dan membunuh orang-orang Yahudi di Mesir, sehingga Nabi Musa memimpin kaumnya untuk melarikan diri. Saat melarikan diri, Firaun mengejar mereka hingga ke tepi Laut Merah, dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut pun terbelah, dan Nabi Musa bersama kaumnya bisa melewati laut tersebut. Namun tidak untuk Firaun dan pasukannya, mereka tenggelam setelah laut ditutup kembali oleh Allah. Kisah ini tercatat jelas dalam Al-Quran. Dan, sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, engkau tidak perlu ketakutan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Quran Surat Toha ayat 77-78. Ada berbagai pendapat tentang siapa Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Namun, setelah penelitian dilakukan, ternyata Fir'aun yang ditenggelamkan bukanlah Ramses II, melainkan putranya yaitu Menepta, atau Minepta, yang dikenal sebagai penguasa yang pendendam, dan kejam terhadap orang-orang Yahudi, serta mengaku sebagai Tuhan. Setelah ditenggelamkan oleh Nabi Musa, jasad Minepta ditemukan di pinggir pantai Laut Merah oleh warga Mesir, dan kemudian diawetkan menggunakan bahan kimia. Dan saat ini, jasad tersebut dapat dilihat di Museum Kairo Mesir, setelah sebelumnya dipindahkan dari Perancis. Jadi teman-temanku semua, demikianlah kisah mumi peninggalan dinasti Fir'aun dari 2500 tahun lalu, yang baru ditemukan pada tahun 2020, oleh seorang arkeolog. Yang dimana, ada seorang peneliti, yang juga menjadi mualaf setelah meneliti mumi ini. Semoga kisah ini dapat menambah nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.